hidupin. Terus aku ngirimnya kalau gede kayak mana? Transfer situ aja ya? Ayo. Mana ini ngirimnya? Lah, aku nggak bisa buka dong. Ini pada level. Iya, aku pause dulu lah biar nggak banyak gede. Udah ketemu nih. Nyala. Ya. Aduh, pulang lagi. Bagian punggung. Oh, Ngomong. kamu cat. Punggung yang lebih tegak. Seolah-olah kamu sudah siap untuk berdiri sendiri ya. Rasanya pasti berbeda dengan rasa batu di dada yang tadi kamu ceritakan di awal sesi ya. Beda banget kak. Rasanya itu batu itu tuh masih ada dikit, tapi masih dikit. Tapi sekarang rasanya itu tegak aja di punggung gitu, kayak lebih kuat aja gitu. Saya merasa ternyata saya nggak selemah yang saya pikirkan selama ini. Kamu tidak selama itu. Selama ini kamu berpikir kamu lemah karena kamu selalu menurut gitu. Tapi hari ini kamu menyadari nih bahwa kamu tetap bertahan di posisi kamu pun sebenarnya butuh kekuatan yang besar. Dan sekarang kekuatan itu mau kamu pakai untuk hal yang berbeda, untuk diri kamu sendiri tuh. Jadi bagaimana menurut kamu tentang perubahan ini? Saya merasa saya tuh mulai pulang gitu ke diri saya sendiri. Kayak setelah sekian lama nih saya merantau jadi orang lain. Sekarang saya mulai menemukan jalan pulang. Ya walaupun ya jalannya itu mungkin masih jauh dan masih banyak rintangannya yang harus saya hadapi, tapi setidaknya saya tuh tahu arah jalan pulangnya itu mau kemana. Ya, sebuah perjalanan pulang yang berharga gitu ya. Seandainya nih di tengah jalan nanti kamu merasa ragu lagi gitu, atau ada rasa bersalah yang membisikkan suaranya lagi, kira-kira apa yang ingin kamu katakan pada diri kamu sendiri supaya kamu bisa tetap melangkah? Mungkin saya bakal bilang nggak apa-apa kalau papa kecewa. Sebenarnya asal kamu tuh nggak kehilangan nyawa kamu selamanya. Saya mau ingetin diri saya kalau saya juga manusia yang punya hak untuk punya mimpi, bukan cuma alat buat memenuhi mimpi seseorang, mimpi orang lain. Oke, jadi ini bagus, sebuah janji yang kuat untuk diri kamu sendiri gitu ya. Sepertinya kamu sudah menemukan jangkar kamu nih, supaya kamu gak gampang hanyut lagi oleh ekspektasi orang lain. Jadi sekarang gimana perasaan kamu terhadap folder rahasia desain itu? Apakah masih terasa seperti sesuatu yang memalukan? Enggak kak. Sekarang saya ngerasa folder itu adalah harta karun saya. Saya pengen buka folder itu nanti malam, bukan dengan rasa ketakut tapi dengan rasa senang. Saya mau nunjukin ke diri saya sendiri kalau saya itu punya bakat yang layaknya patut dirayakan. Luar biasa, merayakan diri sendiri ya. Seperti sepertinya hari ini kita sudah berjalan cukup jauh ya, dari rasa sesak dan kosong sampai akhirnya menemukan nyawa dan keberanian untuk mulai bersuara pelan-pelan. Oke, tadi kamu bilang ingin mulai mencoba berkata, aku pikir-pikir dulu kepada papa. Boleh kita coba simulasikan sebentar di sini. Bayangkan saat ini kita sedang di meja makan gitu ya, terus suasananya hening, terus ada papa dan papa baru saja menyinggung mengenai rencana magang itu lagi. Kira-kira apa nih yang kamu rasakan di tubuh kamu saat membayangkan momen itu sekarang? Kayak jujur ya kak, perut saya itu agak sedikit mual,
ada rasa takut yang tiba-tiba naik ke dada. Bayangin wajah papa yang tegas itu langsung muncul aja di depan mata aku. Jadi ada rasa mual, terus ketakutan yang naik ke dada. Nggak apa-apa, biarkan rasa itu di sana sebentar, itu jangan dilawan. Sekarang coba kamu lihat di diri kamu sendiri, kamu yang sedang duduk di meja makan itu, kamu punya folder rahasia di hati kamu. Kamu punya nyawa sendiri. Sekarang coba ucapkan kalimat itu pelan-pelan kepada papa dan bayangkan yang ada di bayangan kamu gitu. Kayak pa, soal magang itu aku hargai papa sudah membantu cariin magang buat aku. Tapi boleh nggak kalau aku diberi waktu untuk berpikir terlebih dahulu? Aku mau fokus selesaiin skripsi dulu supaya hasilnya tuh sama-sama maksimal. Nah, bagaimana rasanya setelah kalimat itu keluar dari mulut kamu, meskipun hanya dalam bayangan ya? Anehnya itu setelah diucapin rasa mual itu tuh di perut aku tuh kayak sedikit berkurang. Ternyata yang paling menakutkan itu adalah bayangan tentang reaksi papa, bukan kalimat itu sendiri gitu kan. Saya merasa sedikit lebih apa ya, berdaya mungkin. Bagus, jadi lebih berdaya ya. Kamu baru saja memberikan ruang bagi diri kamu sendiri nih untuk bernapas. Kamu tidak menolak secara kasar, tapi kamu juga tidak langsung menyerahkan diri kamu sepenuhnya gitu. Jadi sekarang bagaimana menurut kamu tentang diri kamu yang berani bicara seperti itu? Saya merasa bangga sama dia. Ternyata dia bisa ya bersuara. Selama ini kan dia berpikir dia cuma bisa diam dan nangis di dalam kamar. Oke, dia cuma nangis di dalam kamar dan kamu merasa mungkin dia punya taring yang lebih sehat gitu ya, kayak untuk melindungi dirinya sendiri. Seandainya nih nanti papa kamu bertanya, kenapa harus pikir-pikir lagi gitu. Apakah kamu sudah siap dengan perasaan yang akan muncul saat itu? Mungkin saya bakal liburkan lagi, tapi saya mau mencoba konsisten dalam diri saya. Ya, saya mau bilang kalau saya tuh butuh waktu untuk memastikan langkah saya itu benar atau enggaknya. Saya nggak mau lagi jadi robot yang asal iya tapi hatinya itu mati gitu. Kayak sebuah komitmen yang sangat besar ya untuk menjaga nyawa kamu tetap hidup. Saya sangat menghargai proses yang kamu lalui hari ini. Dari yang tadinya kamu merasa kosong dan hampa, sekarang kamu sudah punya rencana kecil yang sangat berani gitu. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang mungkin terasa mengganjal atau ingin kamu sampaikan terkait langkah baru ini? Kayaknya sudah cukup ya kak. Saya merasa jauh lebih ringan dari pas awal masuk. Saya tahu ini baru awal dan mungkin bakal sulit lagi ke depannya. Tapi sekarang saya nggak merasa sedih lagi menghadapi diri saya sendiri. Oke, benar sekali. Kamu tidak lagi sendirian. Karena sekarang kamu udah mulai berteman lagi nih dengan diri kamu sendiri ya. Oke, itu adalah pencapaian terbesar kita hari ini. Nah, tidak terasa nih kita sudah hampir di penghujung waktu kita, karena kita udah 50 menit hari ini ya. Sebelum benar-benar mengakhiri sesi ini, saya ingin kita diam sejenak. Coba kamu tarik nafas dalam dan rasakan kembali seluruh percakapan kita dari awal tadi. Apa yang paling membekas di hati kamu sekarang? Yang paling membekas itu pas kita membahas folder rahasia tersebut.
saya baru sadar kalau selama ini saya itu punya harta karun yang saya telantarkan, dan saya merasa saya ini berhutang maaf sama diri saya sendiri. Kamu merasa berutang maaf pada diri kamu sendiri gitu ya? Sebuah pengakuan yang sebenarnya sangat tulus gitu. Saya ingin mencoba merangkum apa yang udah kita lalui hari ini supaya kita bisa melihat gambaran besarnya bersama-sama. Boleh ya? Boleh Kak, silakan aja. Oke, tadi di awal kamu datang dengan beban yang sangat berat, mungkin terus kamu merasa seperti robot dan hanya menjalankan perintah, merasa kosong setiap bangun pagi, dan ada batu besar yang menekan dada kamu karena tekanan ekspektasi orang tua gitu. Kamu merasa terjepit antara menjadi anak yang berbakti dan menjadi diri kamu sendiri. Lalu kita coba masuk ke dalam, kita menemukan bahwa di balik rasa sesak itu ada nyawa yang kamu sembunyikan di sebuah kode rahasia. Ada paket desain yang membuat kamu membuat mata kamu itu berbinar saat menceritakannya. Kita juga tadi sempat membayangkan bagaimana rasanya mulai bersuara pelan nih, mulai berkata kayak aku pikir-pikir dulu ke papa. Dan sekarang di menit-menit terakhir ini kamu merasa punggung kamu lebih tegak, kamu mulai merasa mulai pulang ke rumah kamu sendiri. Pas Kakak ceritain ulang begitu, saya baru sadar ternyata banyak banget ya yang saya rasain dalam sejam ini. Saya juga nggak nyangka saya bisa jujur ini sama diri saya sendiri. Iya, itu semua adalah hasil dari keberanian kamu. Saya di sini hanya menemani, tapi yang membuka pintu rumah itu adalah kamu sendiri. Nah, setelah sesi ini berakhir dan kamu keluar dari ruangan ini, apa satu hal kecil yang ingin kamu bisikan ke diri kamu sendiri saat nanti malam sendirian di kamar? Mungkin saya mau bilang makasih ya sudah mau bertahan sejauh ini. Mulai besok kita coba jalan bareng-bareng lagi. Saya mau mencoba buat nggak musuhin diri saya sendiri lagi sih Kak. Oke, indah sekali berteman dengan diri sendiri. Saya sangat menghargai keputusan itu. Terkait pertemuan selanjutnya, apakah kamu merasa perlu untuk bertemu lagi di minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan langkah-langkah kecil kamu tadi? Kayaknya saya masih butuh sih Kak. Saya takut kalau sendirian nanti saya malah jadi ciut lagi pas menghadapi papa saya. Saya juga masih butuh teman buat nge-charge energi kayak gini lagi gitu loh Kak. Tentu pintu ini selalu terbuka untuk kamu. Kita bisa atur jadwal minggu depan di jam yang sama ya. Sebelum aku tutup ini, ada hal yang mengganjal atau ingin ditanyakan lagi? Untuk saat ini sepertinya udah nggak ada ya Kak. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak sudah mau dengerin saya tanpa ngechat saya di sini. Saya berharga banget buat saya gitu. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mempercayakan cerita kamu kepada saya, dan ingat setiap langkah kecil kamu adalah kemenangan besar bagi diri kamu yang asli. Oke. Yaudah ya Kak, sebelumnya saya mau pamit dulu dari ruangan ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya. Apa? Nah, kan udah kayak gini terus aku keluar. Bentar, di situ dulu kamu. Tasnya di situ dulu aja. Oh, sini. Tasnya Belum ngambil. Dah, sekarang ambil. Salaman dulu. Salaman dulu. Bisa. Oke. Hati-hati ya. Ya, makasih Bu. Kak. Kok bisa nggak ada? Dah.